لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلمه وبعلم سائر السلف الصالحين في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun ay hada faslun, utawi ini itu sebuah fasal. Furudul wudu'i, adapun beberapa fardu wudu, utawi beberapa fardu wudu. Furudul wudu'i, utawi beberapa fardu wudu, iku sittatun ada 6, iku sittatun ada 6. Apa saja? Al-awwalu, utawi yang awal atau yang pertama. Al-awwalu, utawi yang awal, iku an-niyatu, niat. Al-awwalu, utawi kang awal, iku an-niyatu, niat. Asani, utawi yang kedua. Asani, utawi yang kedua, iku ghuslul wajhi, membasuh wajah. Asani, utawi yang kedua, iku ghuslul wajhi, membasuh wajah. Asalisu, utawi yang ketiga, iku ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Asalisu, utawi yang ketiga, iku ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, bersamaan dengan kedua siku. Wal mirfaqaini, bersamaan dengan kedua siku. Ar-rabi'u, utawi yang keempat, iku mashu syai'in, mengusap sewiji-wiji. Ar-rabi'u, utawi yang keempat, iku mashu syai'in, mengusap sesuatu. Minar roksi, dari kepala. Minar roksi, dari kepala. Al-khamisu, utawi yang kelima, iku ghuslur rijlaini, membasuh kedua tangan, kedua kaki. Al-khamisu, utawi yang kelima, iku ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini, bersamaan dengan kedua ento-ento. Ma'al ka'baini, ma'al ka'baini, bersamaan kedua mata kaki. Al-khamisu, utawi yang kelima, iku ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini, bersamaan dengan kedua mata kaki. As-sadisu, utawi yang keenam, iku at-tartibu, urut-urut. As-sadisu, utawi yang keenam, iku at-tartibu, berurutan. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua dari segi i'rab dan susunan kalimahnya, faslun ay hadza faslun, seperti biasa adalah khobar dari mubtada yang makhtub berupa hadza atau takdiruhu hadza. Furudul wudu'i, furud itu sebagai mubtada karena permulaan hukumnya rafa, dibaca rafa. Rafa'nya menggunakan dhammah karena dia jamak taksir ya, termasuk maknanya banyak. Fardun, kalau satu fardun namanya, kalau dua farduni, kalau jamak furudun. Fardun, farduni, furudun, beberapa fardunya wudu. Nah, furudun tidak ditanwin karena akan digandengkan dengan setelahnya, karena akan dimudhafkan menjadi furudul. Wudu'i mudhafun ilaih, dibaca jar dengan kasroh ya, karena dia isim mufrad ya, jarnya menggunakan kasroh. Dibaca jar kenapa? Karena menjadi mudhaf ilaih lafal yang kedua. Wudu'i, furudul wudu'i. Sittatun adalah khobar ya, karena dari furud mubtada ini harus punya khobar juga. Nah, sittatun ini juga menjadi khobarnya. Khobar dibaca rofa, rofanya dengan dhammah, sittatun. Karena mubtada rofa, khobar juga rofa ya, ini pasti mubtada pasti rofa, khobar juga rofa. Al-awwalu, ini menjadi mubtada lagi, mubtada utawi ya, atau adapun, atau adapun ya. Al-awwalu, adapun yang pertama, iku an-niyatu, an-niyatu jadi khobarnya. Iku an-niyatu, yang pertama adalah niat ya. Biasanya khobar itu adalah, nah itu biasanya susunan seperti itu kalau mubtada khobar. Al-awwalu, utawi yang pertama, itu an-niyatu, niat. Nah, mubtada awal mubtada rafa dhammah, an-niyatu juga rafa dhammah.
Asani ini mubtada lagi seperti al-awwalu, tapi ini mubtadanya domahnya dikira-kirakan. Aslinya saniu, tapi asani saja. Karena ini terhalang menggunakan harokat atau berat ya. Kalau dikasih harokat nu menurut orang Arab, walaupun menurut saya nggak berat, tapi menurut orang Arab berat ya kita ikuti. Karena kita belajar bahasa Arab. Asani harusnya, tapi karena berat menjadi asani saja ya. Tidak ada yunya. Atau yunya dikira-kirakan asaniyu, dibacanya asani, menjadi mubtada rofa dengan domah yang dikira-kirakan ya. Iku ghuslu ya, ghuslu rofa ya, ini ghuslu lamnya di domah karena menjadi khobar jadi rofa. Ghuslu tidak ditanwin karena dia akan digandengkan dengan al-wajhi. Wajhi mudhof ilaih dibaca jar ya. Iku ghuslul wajhi begitu. As-salisu, nah ini mubtada lagi seperti al-awwalu, seperti as-saniyu, as-salisu. Ini menjadi mubtada rofa dengan dhamma. Khobarnya mana? Ghuslul yadaini. Ghuslu. Ini khobar ya, ghuslu. Ini susunannya banyak yang mubtada khobar itu banyak seperti itu. Ghuslul yadaini, ghuslu menjadi khobar rofa dengan dhamma. Tapi dia tidak tanwin karena akan digandengkan dengan al-yadaini lafaz setelahnya. Jadi ghuslul yadaini mudhof ilaih dibaca jar dengan ya. Al-yadaini jarnya menggunakan ya karena dia isim tasniyah. Yadun, yadani atau yadaini, itu yadaini itu bermakna dua tangan, membasuh dua tangan ya. Yadaini karena dia jar menggunakan ya rafa, jarnya tanda jarnya menggunakan ya, yadaini dua tangan. Lalu ma'al mirfaqaini, ma'a ini termasuk dorof ya, dorof, isim dorof. Karena dorof dia, tapi dia mabni fathah, selalu ma'a terus. Tapi kalau dorof ma'a ini harus punya gandengan atau harus dimudhofkan dengan lafal lain. Ini di sini dimudhofkan, digandengkan dengan lafal mirfaqaini. Yang mirfaqaini posisinya menjadi mudhof ilaih. Dia mudhof ilaih. Jar dia mudhof ilaih. Tapi jarnya menggunakan ya karena isim tasniyah juga. Mirfaqun, mirfaqoni, mirfaqaini ya. Mirfaqaini ini ya ini tasniyah dibaca aja dengan ya tandanya ini ya. Lalu ar-robingu sama dengan asalisu mubtada rofa dengan dhammah. Lalu mashu menjadi khobarnya, mashu syai'in ya, mashu ya rofa dengan dhammah. Dia tidak ditanwin juga karena akan digandengkan dengan syai'in. Syai'in berarti mudhof ilaih dibaca jar ya dengan kasroh. Jarnya menggunakan kasroh, nah isim mufrad ya, syai'in ya, syai'in, syai'ani, asya itu jamaknya. Minar roksi ini jar majrur, min jar, ar-roksi majrur, lafal yang masukkan jar dia harus jar roksi. Lalu al-khomisu ini mubtada lagi, perumahan lagi seperti ar-robingu, seperti halnya teman-temannya al-awwalu, as-saniyu, as-salisu, ar-robingu, al-khomisu. Mubtada rofa dengan dhamma. Ghuslur rijlaini, ghuslu khobar baca rofa dengan dhamma juga tidak ditanwin karena akan digandengkan dengan setelahnya ghuslur rijlaini. Rijlaini sama seperti yadaini. Ini rofa, bukan rofa. Ini jar ya, karena mudhof ilaih dibaca jar dengan ya, jarnya karena dia isim tasniyah. Rijlun, rijlani atau rijlaini ya. Kalau rofa rijlani, kalau nasab dan jar rijlaini. Ini jar ya, berarti menggunakan ya. Ghuslur rijlaini mudhof ilaih dibaca jar dengan ya karena isim tasniyah, isim yang bermakna dua yang ditandai alif nun atau ya nun. Ini termasuk yang ya nun karena jar. Ma'al mirfaqaini ini sama persis seperti ma'al ka'baini ini sama persis seperti ma'al mirfaqaini. Ma'al dhorof mudhof juga, terus ka'baini mudhofun ilaih dibaca jar dengan ya karena isim tasniyah. Ka'bain seperti mirfaqain, ka'bun, ka'baini, ka'bani ya. Ini isim tasniyah juga bermakna dua ya. Ma'al ka'baini bersama dengan dua mata kaki.
Ka'baini dibaca jar dengan karena menjadi mudhof ilaih, dibaca jar dengan ya karena isim tasniyah. As-sadisu ini seperti al-khamisu sama dengan teman-temannya, mubtada rafa dengan dhammah as-sadisu. At-tartibu khobar rafa dengan dhammah. At-tartibu khobar ya, dia iku at-tartibu jadi khobar ya, rafa dengan dhammah karena isim mufrad. Allahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga dari segi pemahaman, menjelaskan tentang fasal fardu-fardu wudu. Ini fardu wudu adalah fardu yang harus dilakukan. Nah, kalau di dalam wudu itu ada fardunya, ada sunnahnya, ada yang membatalkannya, ada makruhnya juga. Ini yang wajib saja ya, yang wajib batas minimal kita untuk melaksanakan wudu ya. Karena di sini nggak ada membasuh telinga, karena membasuh telinga termasuk bagian dari sunnah wudu ya. Lalu berkumur nggak ada di sini, karena berkumur adalah bagian dari sunnah. Karena ini kita membahas hanya yang wajib saja. Kalau ini wajib sampai ditinggalkan, maka nanti wudu kita tidak sah. Yang wajib kita lakukan ketika berwudu ada 6 hal ya. Furudul wudu sitah, ada 6. Yang pertama apa? Niat. Harus berniat. Kalau wudu tidak tanpa niat maka tidak boleh atau tidak sah ya. Niatnya pun harus dibarengkan dengan pekerjaan wudu. Kalau niat kan di dalam hati ya, tidak menggerakkan badan ya. Kalau pekerjaan awal wudu artinya membasuh wajah. Nah, niat harus dibarengkan dengan membasuh wajah. Ketika kita mengambil air, ketika kita mau prek ke wajah itu langsung niat pertama. Prek prek itu dibarengkan dengan nawaitul wudu'a li rafil hadasil azghari fardholillahi ta'ala. Nah, kalau bisa ta'ala, hati kita sudah ta'ala, itu kita sudah selesai membasuhnya. Itu yang baik ya. Tapi kalau seandainya sudah selesai dulu atau melebihi tidak apa-apa. Yang penting yang awalnya sama. Awalnya barang ketika prek itu di hati kita sudah nawaitul wudu'a. Tapi di hati ya. Di hati kita wajib berniat ketika membasuh wajah. Karena niat itu tempatnya memang di hati. Ataupun nanti kalau di depan kita ketika mencuci tangan itu kita melafadzkan niat, kita menjaharkan atau mengucapkan niat dengan keras, itu ya sunnah. Tapi yang wajib yang ketika kita membasuh wajah, niat di hati sambil membasuh wajah ketika prek bersama dengan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala, gitu ya. Pertama harus niat, dan niat ini harus dibarengkan dengan membasuh wajah. Yang kedua apa yang harus dilakukan? Membasuh wajah ya. Wajah, definisi wajah di sini adalah ini yang di atas leher ini ada wajah, ada kepala ya. Depan wajah, belakang kepala. Namun ada batasnya. Kalau dari arah atas, wajah itu adalah awal tumbuhnya rambut. Awal tumbuhnya rambut berarti harus terbasuh wajah semua ini. Awal tumbuhnya rambut sampai bawah itu, arah bawah itu 2 tulang rahang ya. Tulang yang ada di bawah gigi itu namanya tulang rahang ya. Sampai ya dari bawah sampai pinggir-pinggir sampai telinga itu ada kan tulang rahang. Itu termasuk wajah. Tulang rahangnya itu bagian yang ada pada tulang rahang itu termasuk wajah. Ya, itu wajah Mas. Wajah kita harus basuh semua. Makanya kalau kita wudu itu usahakan sampai ke batas leher itu ya, supaya tulang rahang itu kita pastikan terbasuh semua. Jangan sampai bagian tulang rahang, tulang yang ada di bawah gigi itu ada yang tidak terbasuh, maka wudunya tidak sah, karena sama saja tidak membasuh wajah, karena tulang rahang itu bawahnya termasuk bagian dari wajah. Nah, terutama juga ini kalau sholat perempuan ya, perempuan sholat itu karena tulang itu termasuk wajah, dagu janggut itu termasuk wajah. Jadi kalau bisa kalau sholat ya harus nih ya, harus sholat mau kenanya harus menutupi dagu, karena dagu termasuk wajah. Jangan seperti orang pakai kerudung biasa ya, karena itu kalau pakai kerudung biasa janggutnya masih kelihatan. Nah,
Kalau sholat harus tertutup karena itu termasuk wajah. Ini untuk perempuan. Tapi untuk wudhu itu wajib dibasuh semua. Kalau dari arah samping mana, telinga ya, daun telinga kiri sampai kanan itu di antara daun telinga kiri kanan itu keduanya masuk wajah. Itu batas wajah dari arah atas, bawah, samping ya. Itu kalau ke belakang itu sudah kepala ya. Kalau yang tadi disebutkan adalah wajah, itu yang wajib dibasuh. Dan dalam-dalamnya itu kalau bisa sela-sela dalam mata itu ya. Kalau wudhu jangan cepat-cepat lah, prok. Kalau sampai ada yang nggak terbasuh sela-sela di mata misalkan, itu wudhunya tidak sah. Kalau wudhu tidak sah, konsekuensinya sholatnya tidak sah juga. Maka kita harus selalu memperbaiki wudhu kita supaya lebih sempurna, sempurna lagi, lebih bagus ibadahnya. Itu yang kedua, fardhu wudhu membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan ya. Tangannya ini yang wajib saja, yang sunnah belum ya. Tangannya wajib dibasuh semua ya, dari ujung atas sampai ma'al mirfaqaini, sampai kedua siku ya, harus dibasuh semua. Harus tidak boleh ada yang menghalangi, tidak boleh ada lem yang bisa menghalangi air menuju ke kulit atau apapun lah yang bisa menghalangi. Kalau ada sesuatu yang menghalangi, maka wudhunya tidak sah. Lalu yang keempat, mengusap sesuatu dari kepala, masuk sayin minar roksi. Kalau Imam Syafi'i memang wudhunya tidak berat ya, hanya diusap saja. Tapi memegang perempuan yang lain bukan muhrim, maka akan batal sengaja ataupun tidak sengaja, syahwat ataupun tidak syahwat. Wanita lain dipegang batal. Beda sama Imam Maliki ya. Imam Maliki itu kalau wudhu itu kepalanya harus basah semua. Kalau Imam Syafi'i kan nggak, cukup hanya sehelai rambut saja yang basah, yang diusap itu boleh, cukup. Imam Syafi'i. Imam Maliki harus basah semua itu rambut, harus membasuh rambut, tidak mengusap lagi. Tapi Imam Maliki batalnya ringan. Kalau dia memegang perempuan lain asal tidak syahwat, tidak akan menjadi batal ya. Itu ya, tidak hanya istri sebenarnya. Itu kalau ada yang berpendapat kalau saya memegang istri tidak batal asalkan tidak syahwat. Istri termasuk sebagai orang yang menurut Imam Syafi'i batal. Kita memegang istri seperti kita memegang orang, karena muhrim itu orang yang haram untuk kita nikahi ya. Nah, kalau memegang yang lain yang bisa kita nikahi ya batal. Kalau ibu kan itu tidak bisa kita nikahi, memegang ibu tidak batal. Adik kita atau kakaknya ibu yang perempuan, kalau saya pegang kan itu kan dia orang yang tidak boleh saya nikahi, maka orang yang tidak boleh saya nikahi, maka itu adalah mahram saya. Maka dia memegang dia nggak batal karena nggak boleh saya nikahi. Kalau yang boleh saya nikahi batal ya, seperti anaknya tetanggaan boleh saya nikahi, megangnya batal. Istri boleh saya nikahi kan, karena sudah saya boleh nikah batal itu megang istri menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut yang lain, karena itu sebenarnya yang nggak batal bukan cuma istri, tapi yang lain, perempuan lain juga nggak batal kalau menganut bukan madhab Syafi'i tadi. Tapi kalau ikut Syafi'iyah yang gampang, wudhunya dengan Syafi'iyah, batalnya juga dengan Syafi'iyah. Jangan dicampur-campur, wudhunya Syafi'iyah, batalnya Malikiyah. Tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu, karena itu fungsinya berbeda dan caranya berbeda. Itu kalau mencampur adukan itu namanya tidak konsekuen. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, membasuh kedua kaki ya. Kedua kaki juga harus dibasuh. Nanti adalah sunah-sunahnya. Yang penting terbasuh semua sampai mata kaki ya, ma'al ka'bain, sampai mata kaki harus terbasuh semua. Dia tidak boleh dari sela-selanya ya. Yang bagus yang bagus ya dibasuh sela-selanya dari bawah itu ya.
karena sulit yang bawah itu untuk terkena air kalau tidak digosok-gosok ya. Jangan sampai ada, kalau yang punya kapal itu harus diperhatikan, harus lebih berhati-hati supaya pastikan semua anggota kaki yang terlihat itu harus dibasuh. Yang keenam, fardu wudhu yang keenam adalah tertib berurutan. Semua yang keenam itu harus berurutan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah tidak mengatakan berurutan, tapi karena Rasulullah berwudu selalu dengan cara yang seperti itu, ulama memutuskan beristihad, oh berarti wudu harus berurutan. Ya, begitu ya. Ini hasil dari ijma atau istihad para ulama untuk menentukan tartib menjadi wajib di dalam wudu atau menjadi fardu dari wudu, karena itu, karena Rasulullah SAW selalu berwudu dengan seperti itu, maka ditetapkan oleh para ulama menjadi wajib. Mungkin itu, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.